Scene dibuka ketika Kamerok mendatangi Robotak dan Kakeru untuk menginformasikan tentang gulungan yang ia dapatkan. Namun tiba-tiba mereka didatangi oleh Mimina. Kamerok seketika menghindar dari Mimina. Mimina menanyakan perihal keberadaan Kamerok pada Robotak. Namun Robotak dan Kakeru mengarahkannya ke tempat lain. Jadi mereka bisa membahas tentang gulungan yang berisi pesan untuk teka-teki selanjutnya. Awal mereka membahas terdapat petunjuk jam waker yang menunjukkan panah ke atas, gambar mata, ikan dan angka 8. Ada satu simbol yang tidak mereka tahu yang ada pada peta. Di tempat lain Darkrow yang berhasil memfoto isi gulungan yang didapat Kamerok. Mereka juga mencari tahu isi teka-teki yang ada dalam gulungan tersebut. Berpindah kembali ke Kakeru, Robotak dan Kamerok sedang ke toko jam untuk melihat jam seperti petunjuk yang ada dalam gulungan. Secara tiba-tiba di luar toko terdengar suara kecelakaan. Mereka langsung menghampiri sumber kecelakaan tersebut dan melihat seorang bapak yang sudah terlentang di tengah jalan. Kita sebut saja Pak Burhan. Seorang pekerja proyek mengatakan kalau Pak Burhan mengalami hilang ingatan setelah kecelakaan tersebut. Dia bahkan tidak bisa mengingat siapa bahkan dirinya sendiri. Akhirnya sang pekerja proyek yang kita sebut saja Samsul, mengajak Pak Burhan untuk reka ulang adegan agar dia bisa mengingat kembali apa yang terjadi. Di sela itu, Kakeru didatangi oleh geng YTS-nya. Pak Burhan terkagum dengan gaya yang mereka lakukan. Sampai akhirnya Samsul mengajaknya ke tempat terakhir ia makan. Sesampainya di tempat makan, Pak Burhan tidak mengingat makanan apapun sama sekali. Akhirnya mereka beristirahat di sebuah taman. Sampai akhirnya Samsul didatangi oleh seorang sales yang memberikan brosur. Sales menginformasikan kalau Shopee sedang ada diskon besar tapi hanya sampai jam 12 saja. Samsul melihat ke arah jam dan waktu hampir menunjukkan jam 12. Samsul pun pergi mengikuti sang sales. Pak Burhan melihat gulungan yang Robotak bawa dan menunjukkan suatu hal ke mereka, kalau gambar jam yang ada tanda panah ke atas, menunjukkan jika waktu menunjukkan jam 12. Lalu sebuah simbol yang tidak diketahui bertepatan pada sebuah air mancur taman. Berikutnya gambar mata. Secara kebetulan Pak Burhan menemukan papan pengumuman gambar yang ada gambar matanya. Dengan begitu Pak Burhan sudah menjawab hampir semua teka-teki yang ada. Selanjutnya mereka berjalan mencari tentang simbol ikan yang dicurigai sebagai jinbei. Ketika kepanasan, Pak Burhan melepas jaketnya dan gambar logo ikan tersebut ada di belakang bajunya sendiri. Kakeru dan para robot pun mencoba melepas paksa baju Pak Burhan. Namun di sela keributan, Pak Burhan pun terjatuh dan pingsan kembali. Tanpa mereka ketahui, Darkrow melihat mereka dari kejauhan. Saat tersadar, Pak Burhan kembali mengingat kejadian sebelum dia kecelakaan. Diceritakan kalau dia makan banyak mie ayam hingga menghabiskan beberapa mangkok. Karena kekenyangan, saat berjalan keluar dia pun tak sengaja berjalan ke tengah jalan raya hingga tertabrak mobil butut. Sementara Darkrow melihat logo ikan di mading iklan sebuah perusahaan. Darkrow mencurigai suatu hal yang sama dengan baju Pak Burhan. Jadi mereka menculik Pak Burhan untuk dibawa ke suatu tempat. Kamerok juga melihat mading yang sama. Dia mencurigai kalau Pak Burhan adalah pekerja di sebuah perusahaan yang menggunakan logo ikan tersebut. Sesampainya mereka di sebuah perusahaan, mereka melihat ada lift yang bergerak ke lantai 8 yang logonya sama persis dengan petunjuk yang ada di gulungan. Jadi mereka bergegas menuju lantai 8 dan memeriksa setiap ruangan untuk menemukan Shubidubet. Robotak yang menemukannya pertama. Sesaat setelah mengambil Shubidubet, datanglah Master Ranking yang akan mengadakan challenge untuk mereka semua. Challenge kali ini seperti permainan monopoli, di mana mereka harus melempar dadu dan berjalan di peta yang sudah disiapkan berdasarkan angka pada dadu. Robotak yang mendapatkan giliran pertama dan melempar dadu. Robotak mendapat angka 1 dan teleportasi ke tempat yang ada pada peta. Di sana ada sebuah perintah yang harus ia ikuti. Perintahnya adalah memanjat tiang listrik. Robotak pun menyanggupinya. Kakeru yang mendapat giliran selanjutnya juga melempar dadu dan mendapatkan angka 1. Sehingga dia teleportasi dan mendapat perintah yang sama dengan Robotak. Kabados melempar dadu yang juga mendapatkan angka 1 sehingga di satu tempat ada 3 pemain yang memanjat tiang listrik. Mimina yang melempar dadu dan mendapatkan angka 5. Sehingga dia berteleportasi ke sebuah kantor polisi. Di sana dia mendapatkan tantangan untuk mengajak polisi itu berdansa.
Mimina pun berdansa dengan seorang polisi yang sedang berjaga. Kamerok juga melempar dadu dan mendapatkan angka 5. Kamerok berteleportasi ke tempat Mimina berada. Mimina yang terpesona dengan Kamerok, menghentikan dansanya dengan pak polisi. Mimina memilih berdansa dengan Kamerok. Namun tak disangka pak polisi itu adalah robot gajah kecilnya Master Ranking yang sedang menyamar. Dengan begitu, Mimina didiskualifikasi karena tidak memenuhi tantangan yang diberikan. Darkro melempar dadu dan mendapatkan angka 3. Dia pun berteleportasi ke sebuah sawah. Di sana tantangannya adalah untuk mengalahkan orang sawah di sana. Namun orang sawah itu hidup. Darkro pun berubah ke wujud spesialnya dan mulai bertarung dengan orang-orang sawah yang tak berdosa tersebut. Giliran baru untuk Robotak yang melempar dadu kembali dan mendapatkan angka 5. Sehingga dia pun berteleportasi ke sebuah supermarket. Di sana dia melihat banyak sosis kesukaannya. Namun challenge yang tertulis adalah untuk tidak makan apapun di tempat itu. Giliran Kakeru yang mendapatkan angka 1 lagi. Dia pun berteleportasi ke rumah seorang yang suka makan pop mie. Perintahnya adalah untuk memakan apapun yang ada. Disusul Kabados yang juga teleport ke tempat pemuda itu dan memakan pop mie-nya. Namun tindakan mereka diperhatikan oleh Master Ranking. Kamerok yang mendapat giliran berikutnya mencoba mengelindingkan dadu agar mendapat angka yang dia inginkan. Namun robot gajah kecil menghentikannya karena harusnya dilempar. Selanjutnya Robotak mendapatkan kembali giliran untuk melempar dan keluarlah angka 6. Dia berteleportasi ke pinggir jalan. Namun di sana ada perintah untuk melempar dadunya kembali. Jika mendapatkan angka yang tertulis, maka ia akan berteleportasi tempat sesuai isi perintah yang tertulis. Robotak melempar dadu dan mendapat angka 6 kembali. Sayangnya di tulisan itu yang mendapatkan angka 6 hanya sebuah tanda tanya saja. Kembali dia melempar dan mendapatkan angka 6 lagi. Jadi Master Ranking mendatanginya dan akan membuat challenge baru karena Robotak mendapatkan angka 6 sebanyak 3 kali berturut-turut. Mereka semua diteleportasikan ke sebuah lapangan, di mana mereka harus memasukkan banyak bola ke dalam sebuah jaring. Di sini yang bertanding hanya Kamerok dan Robotak saja. Kamerok berubah ke wujud spesial. Disusul Robotak yang juga ingin berubah tapi kehabisan baterai. Kakeru mengubahnya menggunakan Wonder Fruit dan Robotak pun berubah. Sehingga dimulailah pertandingan memasukkan bola oleh dua sahabat itu. Setelah pertandingan usai, Robotak memasukkan bola terbanyak dan keluar sebagai pemenang. Berpindah ke kantor detektif, di mana Robotak mendapat pesan dari direktur sebuah perusahaan dengan logo ikan. Ternyata itu adalah pesan dari Pak Burhan yang merupakan direktur utama dari perusahaan tersebut. Tidak disebutkan apa isi pesannya, yang kemungkinan akan diketahui di episode berikutnya. Pesan yang dapat diambil di episode kali ini adalah, tolonglah siapapun yang kesusahan, siapa tahu dia adalah seorang direktur. Sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.